Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama dari tutorial Laravel 8 untuk pemula. Jadi kita masuk ke video prolog ya. Ini hanya prolog, jadi tidak ada coding-coding dulu di video kali ini. Cuma prolog aja. Jadi apa yang akan dibahas di video ini? Di video prolog ini kita akan membahas tentang perkenalan framework Laravel itu sendiri, kemudian keunggulan dan kelemahannya yang akan menjadi alasan mengapa kita mempelajarinya. Kemudian yang terakhir adalah peluang kerja secara full time maupun part time atau freelance dari framework ini. Langsung ke pembahasan yang pertama, apa sih itu Laravel? Laravel adalah framework PHP yang populer saat ini, digunakan oleh banyak programmer aplikasi web mulai dari skala kecil sampai proyek skala besar. Framework ini banyak digunakan karena kinerjanya, fiturnya, dan skalabilitasnya. Jadi framework ini juga menganut desain pattern MVC, yaitu model view controller, yang mana jika teman-teman udah belajar framework PHP lain pasti sangat familiar dengan desain pattern ini. Yang desain pattern itu memisahkan antara manipulasi data, logic, dan user interface seperti itu. Nah, terus mengapa sih kita belajar framework ini? Tentu ada kelebihan dan kelemahannya ya. Nah, saya bahas dulu kelebihannya, keunggulan mengapa kita harus belajar framework ini. Yang pertama adalah mudah dipelajari, terus dia provide MVC sehingga learning curve dalam belajarnya juga mudah karena otomatis teman-teman pasti udah familiar dengan desain pattern ini. Kemudian support ORM, Object Relational Mapping, kalau nggak salah itu singkatannya, saya juga lupa. Kemudian perfect untuk small dan medium size web application. Jadi untuk small dan medium ini adalah framework yang sangat sempurna untuk diterapkan dalam project skala kecil dan menengah. Kemudian well documented, jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu lihat tutorial banyak-banyak, cukup baca dokumentasinya udah cukup sebenarnya. Terus fokus pada kejelasan dan kesederhanaan coding. Kemudian untuk yang awal-awal belajar ini pasti akan sangat dimudahkan dengan tool artisan. Jujur saya juga waktu pertama kali belajar Laravel jatuh cinta gitu dengan tool artisannya ini, dengan command CLI-nya tool artisan ini. Kemudian kelemahannya adalah banyak konfigurasi dibanding framework lain. Jadi kalau framework lain kita ambil contoh Code Injector, dulu sih ya saya udah nggak pegang Code Injector lagi ya, tapi pengalaman saya dulu Code Injector tinggal download terus taruh di root directory kita, kemudian run, selesai. Tapi Laravel itu masih ada konfigurasi lain yang harus dilakukan sebelum kita bisa merunningnya di web browser. Kemudian relatif lebih berat. Mengapa? Karena banyak konfigurasi, aset, package yang harus di-load saat dia di running. Terus terlalu cepat update versi, ya Laravel cepat banget update versi. Bahkan yang waktu itu Laravel 6 ke 7 itu cepet banget. Saya bahkan belum sempat belajar Laravel 6 tiba-tiba udah ke Laravel 7. Karena waktu itu Laravel 5.8 agak lama, terus baru keluar Laravel 6, tiba-tiba keluar Laravel 7. Tapi ini juga kelemahan sekaligus bisa jadi keunggulannya Laravel ya, karena kita tahu kalau sesuatu kalau udah update itu pasti dia akan memperbaiki yang versi lamanya. Nah, mungkin ada bugnya yang harus diperbaiki atau celah keamanannya yang harus ditambah seperti itu. Kemudian kelemahannya lagi, tidak semua hosting cocok dengan Laravel. Sebenarnya bisa diinstal, semua hosting bisa diinstal Laravel, cuma ya itu tidak mudah untuk beberapa hosting, tidak mudah apalagi untuk share hosting. Pengalaman saya cukup sulit untuk diinstal Laravel kayak gitu. Kemudian sulit dalam penerapan NoSQL database. Jadi teman-teman yang mau ngoding tapi pakai MongoDB atau apa yang NoSQL itu ada ekstra konfigurasi yang harus dilakukan di Laravel. Kemudian ada nggak sih peluang kerja untuk Laravel? Ya kalau dibilang ada, ya ada. Cuma seberapa banyaknya? Menurut saya sih masih banyak karena saya coba searching itu peluang kerja. Nah ini yang kanan adalah saya searching di LinkedIn, dan sedangkan yang kiri saya searching di Stack Overflow. Nah, saya rasa di dalam negeri maupun di luar negeri masih banyak yang butuh orang programmer yang bisa framework ini. Ini yang full time ya, yang full time. Bagaimana yang freelance? Yang freelance juga saya udah searching di platform upwork.com dan freelancer.com. Yang kiri ini Upwork, yang kanan ini adalah freelancer.
bisa teman-teman lihat, bahkan cepat sekali gitu update-nya. Maksudnya update itu orang yang submit pekerjaan, submit project gitu. Lihat ini sangat cepat, sirkulasinya sangat cepat seperti itu. Oke, saya rasa seperti ini aja prolognya. Kemudian kita bisa ke video berikutnya tentang persiapan apa aja yang harus teman-teman install sebelum belajar Laravel. Terima kasih.